Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on One. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 3, tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda. Di pembelajaran 5 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan juga PPKN di halaman 160 sampai dengan 167. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Arina seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain untuk di kelas 2, tema 3, subtema 4 ya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nah, nanti akan ada daftarnya ya. Misalnya kan kita kelas 3 nih, mau lihat kelas 3, berarti adik-adik pilih yang ini. Klik biru-birunya di sini. Nanti kita akan masuk ke playlist kelas 3. Nah, misalnya nih adik-adik mau lihat tema berapa, tinggal dicari. Misalnya tema 3, kelas 3 tema 2 ya, berarti klik putar semua. Nanti akan diputar otomatis video mulai dari halaman awal seperti ini nih ya. Nah, atau kalau misal mau lihat yang lain bisa cari dari subtemanya berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Jadi dicari scroll ke bawah ya. Ini ada dari halaman awal, dibuat berurutan sampai halaman terakhir ya. Nah, kita mulai yuk adik-adik. Nah, di sini ada gambar ya. Coba kita lihat. Bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf, susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Ya, jadi kita mengurutkan cerita. Nah, nomorilah urutannya di kotak yang disediakan di sini ya. Nah, ini ada kapur. Ya, kapur barus. Nah, kita baca dulu ya. Ini ada yang nomor 1 di sini ya, berarti yang pertama yang ini. Kita coba baca. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, berarti paragraf berikutnya harus menjelaskan ini ya, karena dia berhubungan. Apa kegunaan kapur barus? Coba kita cari. Kapur barus digunakan untuk, nah ini langsung ketemu ya. Ini berarti yang kedua. Kemudian ini tadi kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian atau di kamar mandi ya. Nah, berarti kemudian setelah itu kita cari yang apa sih yang terkait ya, yang masih nyambung dengan tadi kan di kamar mandi. Terus kita coba lihat. Nah, ini nih ya. Apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil. Nah, nih. Ya, ini yang ketiga. Ya, akan mengecil. Kemudian berarti kita akan terhubung dengan pertanyaan ini nih. Ya, lama-lama kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, kalau di sini peristiwa menyublim. Langsung menjelaskan berarti bukan ya. Nah, nih kapur barus lama-lama mengecil. Ini berhubungan ya. Mengecil. Nah, jadi kita ke sini. Ini yang paragraf keempat. Lalu baru yang ini, peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah menjadi wujud gas, tercium bau wangi di udara. Nah, itu ya kapur barus. Ya, jadi urutannya 2, 1, 4, 5, 3 ya. Yuk kita lanjut. Nah, perubahan wujud sudah dipelajari di pembelajaran sebelumnya ya adik-adik. Sekarang pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Nah, di sebelah kiri ada mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Nah, sebelah kanan tuh pengertiannya. Yuk kita pasangkan mulai dari yang mencair dulu ya. Kalau mencair itu apa ya adik-adik ya? Perubahan wujud padat menjadi cair. Berarti cari di sini. Ini gas cair, padat, cair. Nah, ini dia. Ya, berarti kita tarik garisnya ke sini. Kemudian membeku. Kalau membeku itu adalah perubahan wujud cair dari cair menjadi padat. Berarti tadi ini wujud gas cair, padat gas, cair gas. Nah, ini cair padat. Berarti yang kedua kita tarik garisnya ke sini, ya. Lalu menguap. Nah, menguap ini adalah perubahan dari cair menjadi gas, ya. Dari cair menjadi gas. Nih. Berarti cair gas ini ya. Kita tarik ke sini. Kemudian mengembun. Kalau mengembun itu adalah perubahan dari gas menjadi cair. Berarti ini ya, kita tarik garisnya ke sini. Meleot. Nah, lalu menyublim. Nah, menyublim itu dari padat menjadi gas. Ini dia. Ya. Oke, seperti ini ya adik-adik. Kita lanjut ke halaman berikutnya.
Tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi benda padat? Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Wah, bisa ya adik-adik ya. Jika kita tinggal di negara 4 musim, kita akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Ya, nah embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Ya, jadi wujud gas menjadi padat itu namanya menghablur atau mengkristal. Ya. Nah, perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitar adik-adik ya. Hal ini merupakan karunia Tuhan pastinya, yang maha kuasa yang harus kita syukuri. Nah, sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Kerjakan bersama kelompokmu, pilih satu produk makanan atau minuman yang pembuatannya mengalami perubahan wujud. Kamu dapat memperkenalkan produk makanan dan minuman pilihan kelompokmu. Lakukan pada esok harinya. Ikuti langkah-langkah seperti ini ya. Jadi bentuk kelompok yang terdiri 4-5 orang siswa. Lalu bagi tugas tiap kelompok ya, tuliskan di kelompok yang tersedia. Nah, ini nanti dicontohkan seperti ini ya. Nah, yang pertama mungkin adik-adik sesuai dengan nama teman-temannya. Kalau ini Kak Rina contohkan nama-nama tokoh yang ada di buku tema ini, yaitu Dayu. Ya, Dayu tugasnya nanti masukkan sini. Dayu, ya nama teman-teman adik-adik. Dan jadi tugasnya mencari apa? Ya, mencari informasi nih, ditulis ya. Lalu kalau Edo misalnya menulis alat dan bahan yang dibutuhkan, Beni misalnya menulis cara membuat agar-agar lumut, karena nanti kita mau buat itu. Lalu Udin mencari perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan agar-agar. Siti mencari gambar agar-agar di majalah atau internet. Ya tuh sudah dapat. Kalau di sini malah ada 5 anak ya. Nah kalau di sini 4. Jadi disesuaikan saja. Lalu tentukan jenis makanan atau minuman yang akan diteliti. Nah ini Kak Rina menggunakan agar-agar lumut. Ya. Lalu carilah informasi tentang makanan atau minuman tersebut, seperti bahan yang digunakan, cara memasak, dan perubahan wujud yang terjadi. Nah, ini Karina sudah buatkan di sebelah kanan ya. Bahan yang digunakan apa? Ini dia. Kompor untuk memasak, panci, sendok nanti disesuaikan ya dengan pilihan adik-adik. Loyang untuk cetakan agar-agarnya, lalu agar-agar plain itu yang agar-agar yang tidak ada rasanya ya, dan tidak ada warnanya yang putih. 700 ml air, 150 gram gula pasir, 2 butir telur, 1 sendok pasta pandan, dan 1 sendok makan santan kara. Cara memasak. Nah, cara memasaknya yang ini ya, campur agar-agar gula pasir dan air lalu nyalakan kompor dengan api sedang, aduk sampai gulanya larut. Nah, dalam wadah lain kocok lepas telur. Ya, tadi kita ada 2 butir telur ya. Masukkan santan dan pasta pandan, aduk rata. Jika air agar-agar sudah mendidih dan mulai mengental, tuangkan campuran telur dan santan, aduk cepat dengan sendok sayur. Ya, lalu setelah itu baru aduk perlahan sampai mendidih. Begitu mendidih, matikan api, tuang ke loyang, dinginkan dan potong-potong untuk dihidangkan. Nah, lalu perubahan wujudnya nih. Ya, apa sih yang terjadi pada perubahan wujud? Nah, yaitu proses pembuatan agar-agar adalah membeku, ya, yaitu perubahan wujud benda cair menjadi padat, ya. Nah, berikutnya, lalu nanti lengkapi dengan gambar nih. Gambarnya contoh ini kita ngambil dari internet ya, ini ada banyak. Ya, ini contoh agar-agar lumut, ya. Berikutnya, lakukan kegiatan ini di rumah, ya. Nah, berikutnya kita lihat es krim. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es kering di dalam kotak penyimpanan es krim. Seperti ini nih, ya es kering. Ya. Nah, Ayah Siti membeli 1 kilogram es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka. Lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa 400 gram. Berarti berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Nah, kita lihat di sini ya jawabannya. Ini contoh soal. Jadi kan tadi berat es krim awalnya adalah 1 kilogram, ya kan? Lalu sisa berat es keringnya setelah 3 jam adalah 400 gram. Nah, kemudian jumlah es kering yang menyublim berarti dikurangi nih.
Yang awalnya kan 1 kilogram, sisanya jadi 400. Kita cari selisihnya, yaitu dikurangi 1 kilogram, dikurangi 400 gram. Ya, 1 kilogram kita ubah dulu nih jadi gram. Ya, jadinya 1000 gram. Ya, dikurangi 400 gram, berarti 600 gram. Jadi, es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Nah, samakan satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung ya. Nah, biasanya juga kita melihat soal. Kalau di sini ditanyakannya gram, berapa gram es kering? Kalau ditanyakannya berapa kilogram es kering yang telah merubah menjadi gas? Berarti 600 gram ini kita ubah ya menjadi kilogram. Titik-titik kilogram. Nah, berarti kita hitung kalau 1000 gram ya adalah 1 kilogram, berarti kalau 600 berapa? 0,6 kilogram ya. Berikutnya nih, berlatihlah untuk menyamakan satuan kilogram ke gram. Ya, kita lihat, jadi yang sebelah kiri itu gram, sebelah kanan itu jadi kilogram. Ya, jangan hati-hati ya membuatnya. Coba kita lihat yuk. 3.230 gram. Berarti kalau kita ubah tuh jadinya gini. Karina buat di sini. Berarti dia ada 3000 gram kita pisah dan 230 gram. Ya, berarti kita cari ini jadi 3 kilo. Ya, 3 kilogram 230. Yang mana nih? Ini dia ya. Ini ya. Kita tarik garisnya. Seperti ini. Lalu yang ini. Ini berarti 3000 sama 23. Ya. Yang ini jadi 3 kilogram. Berarti, nah ini dia nih. Ya, ini nih. Kita tarik ke sini. Nah, lalu yang berikutnya ini kita pisah nilai ribuannya. Ini jadi 3 kilogram. Lalu 203 gram. 203 nih dia, ya. Tarik garisnya ke sini. Nah, begini ya. Garisnya mencong adik-adik. Nah, 3002 gram. 3 berarti ini tuh 3000, ini jadi 3 kilogram. Yang ini 2 gram. Nah, ini ya berarti ya, kita tarik naik ke atas seperti ini. Nah, lalu 3320 berarti ini dari 3000, 3 kilogram dan 320 gram ya. Nah, 320 gram ini dia. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Kita lanjut. Nah, ada soal cerita adik-adik. Ibu Dayu membeli 2 kilogram 500 gram coklat ya untuk membuat kue tart. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kilogram 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Yang ditanya gram. Ya. Berarti ini akan kita ubah menjadi gram dulu ya. Nah, ini Kak Arina mau jawab di sini aja kayaknya. Cukup sih kayaknya adik-adik ya. Nih, 2 kilogram 500 gram. Jangan deh di sini aja deh ya, takut nggak muat adik-adik. Karinanya galau nih. Nah, kita jawab untuk nomor berapa ya ini? Nomor 1 ya. Nomor 1. Nah, berarti 2 kilogram 500 gram kita ubah jadinya 2000 gram tambah 500 gram ya. Nah, ini berarti jadinya 2500 gram. Lalu yang ini juga kita ubah nih. 1 kilogram berapa? 200 gram sama dengan 1000 gram tambah 200 gram. Nah, ini berarti kita jadikan 1200 gram. Berarti yang ditanyakan tadi berapa gram coklat yang belum dicairkan. Jadi kita kurangi ya. Yang ini 2500 gram dikurangi yang ini yang sudah dilelehkan 1200 gram. Berarti berapa adik-adik?
Nah, ini kita kurangi ya. Kita langsung belajar ngurangin langsung nih adik-adik. Ini 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 0, 0. Nah, ini 5 dikurang 2, 3. 2 dikurang 1, 1. Jadinya 1300 gram. Ya. Itu nomor 1, sekarang nomor 2. Nomor 2. Nelayan membutuhkan 750 kg es kering setiap harinya. Es kering diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar. Berapa kilogram es kering yang digunakan untuk seminggu? Nah, seminggu itu ada berapa hari adik-adik? Seminggu itu adalah 7 hari. Berarti ini kan setiap hari ya, sehari 750 kg. Berarti kalau seminggu kita kalikan 750 kg dikali 7. Berapa? Ya kita kalikan karena coret-coret di sini ya. 750 kali 7. 0 kali 7 0, 7 kali 5 35. 7 kali 7 49 tambah 5 berarti 54. Jadinya 5000 sama dengannya di sini ya. Karina ke bawah ya. Di sini. 5430 gram. Ya, kelihatan kan ya adik-adik ya. Nah, terus berarti kita harus ini kita lihat dulu ditanyakannya kilogram atau gram. Karena kan kita dapatnya, oh ini kilogram adik-adik. Nih ya, berarti ini sudah kilogram ya. Nah, berarti jawabannya adalah 5430 kilogram ya. Coba sebentar adik-adik, ini kayaknya Karina salah ngitung nih. Sebentar ya. Kita ulang, karena sempit jadinya Karina bingung deh. Ulang ya. Maaf ya adik-adik. Nah, ulang ya. Kita kalikan 750 kilogram kali 7. Nah, Karina coret-coret lagi. 750 kali 7. Kali 0 kali 7, 0. 7 kali 5, 35 ya. 35 berarti 5-nya di sini. Nah, tadi Karina kebalik kan. Nah, harus teliti ya adik-adik ya. Kalaupun salah, nggak apa-apa. Tapi kita harus sadar kita salah dan langsung diperbaiki. Seperti Karina ya. 5, tadi berapa? 35 ya. Jadi 5 taruh sini, 3-nya simpen. 7 kali 7 tadi kan 49. Tambah 3 berarti 52. Berarti 5250 kilogram di 1 minggunya ya. Berikutnya, Ibu Dayu membeli tepung terigu sebanyak 2 kilogram. Terus, persediaan tepung terigu di rumah ada 550 gram. Berapa gram? Yang ditanya gram ya. Yuk kita ubah dulu yang Ibu punya 2 kilogram menjadi gram. 2 kilogram sama dengan 2000 gram. Ya, lalu kita tambahkan deh 2000 gram ditambah yang udah ada di rumah 550 gram. Jadinya 2550 gram. Yang ditanyakan gram, berarti ini udah benar jawabannya ya. Sekarang kita yang nomor 4. Siti membeli 4 kg coklat. Kemudian coklat tersebut dicairkan. Ya. Lalu coklat cair itu dibagi menjadi 4 bungkus. Setiap bungkus berisi 500 gram coklat. Berapa bungkus yang dihasilkan dari 4 kg coklat cair itu? Nah, kita coba lihat ya, 4 kg. Nah, berarti gini. Kita jawab di kanan. Ada 4 kg coklat. Ya, kita ubah dulu. 4 kg, ubah dulu jadi gram. Jadinya 4000 gram ya. Lalu kan tadi coklatnya semua dicairkan ya, dibagi jadi 4 bungkus. Nah, setiap bungkus berisi 500 gram. Berarti berapa bungkus yang dihasilkan dari 4 coklat cair itu? Sebenarnya udah ada jawabannya nih adik-adik. 4 bungkus. Noh, tapi kok setiap bungkus berisi
Nah, ini ada agak aneh nih adik-adik soalnya. Nih ya, ini kan 4 kilogram. Dicairkan ya, dicairkan nih. Jadi segini misalnya kan ya nih, coklat cairnya ini 4 kilogram. 4 kilogram. Lalu ini dibagi 4. 1, 2, 3, 4 ya kan? Coklat cairnya dibagi 4 bungkus. Nah, kalau kata soal, setiap bungkus berisi 500. Ini 500, 500, 500. Ya. Nah, kalau kalau setiap bungkus berisi 500, ini kalau kita tambahin jadinya 2 kilogram. Ya. Berarti mungkin nih, mungkin di sini harusnya ada tambahan nih, kemudian sebagian, setengah ya, 1/2 coklat atau misalnya 2 kilogramnya di sini ya. Ya pokoknya berarti kita hitungnya gini, 4 kilogram ya, berapa bungkus yang bisa dihasilkan kalau satu bungkusnya 500 gitu ya adik-adik ya. Yuk kita jawab. Berarti cara kita menjawab adalah ini kan udah jadi gram, jadinya 4000 gram dibagi 500 gram ya. Jadinya berapa bungkus ya. Nah, jadinya kita bagi. Kak Rina coret-coret di sini aja. Nah, ini pakai pembagian Progapet ya. 4000 dibagi 500. Ini coret ya, coret masing-masing 2. Jadi 40 dibagi 5. Berapa ya adik-adik? 40 dibagi 5? 8 ya. Langsung dapat. Berarti 8 bungkus jawabannya. Ya. Oke. Sekarang kita ke nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini nomor 5. Kemasan A berisi kapur baru sebesar 1 kg 200 gram. Kemudian kemasan B lebih ringan 400 gram dari kemasan A. Berapa gram kapur baru siam B? Jadi yang ini berapa? Nah, sekarang kita ubah dulu yang ini ya, jadi gram. Dan pertanyaannya gram. 1 kilogram 200 gram sama dengan 1000 gram ditambah 200. Jadi 1200 gram. Nah, kalau yang B lebih ringan 400 gram, berarti kita kurangi 1200 gram dikurangi 400. Ya, karena lebih ringan 400. Nah, ini tinggal dikurangin aja. 1200 gram dikurangin 400 gram itu adalah 800 gram adik-adik. Ya. Sekarang kita ke nomor berikutnya masih ada. Oh, sudah selesai ya. Nah, kalau yang ini tugas untuk pembelajaran 6. Kalau ini nanti untuk kegiatan dengan Bapak dan Ibu Guru ya. Berarti pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!